selaku dosen pengampu mata kuliah anggaran perusahaan. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmatika sebagai moderator dan di samping saya ada teman-teman yang akan melanjutkan materi. Perkenalkan, nama saya Firdaus, saya Samulia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai prosesi yang pertama, yaitu profil perusahaan. Nama usahanya yaitu Geprek Dede, pemiliknya bernama Bapak Dede. Berdiri pada tahun 2022, berada di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Untuk karyawannya sendiri, mereka memiliki 2 karyawan dan produknya tentu saja mereka jual ayam geprek. Selanjutnya yaitu sales forecasting, menentukan ramalan penjualan pada waktu yang akan datang dengan menggunakan suatu metode atau teknik tertentu yang sekiranya akan mendatangkan hasil ramalan yang akurat. Untuk harga jual ayam gepreknya sendiri yaitu 10.000 per pieces. Untuk 1 hari, Geprek Dede bisa menghabiskan kurang lebih 100 pieces dalam 1 hari. Tren setengah rata-rata menunjukkan kenaikan sebesar 3.175 dalam 1 bulan. Lalu tren kuadrat terkecil sebesar 3.085 per pieces dalam 1 bulannya. Market share, total market share sebesar 4.202. Lalu anggaran penjualan. Sebelum menyusun anggaran penjualan, perusahaan mesti sudah menyusun rencana secara keseluruhan. Rencana penjualan terpadu tersebut merupakan dasar bagi keputusan manajemen dalam hal pemasaran. Seperti yang kalian lihat, nilai penjualan adalah nilai hasil penjualan per bulannya. Lalu ada anggaran produksi. Dalam anggaran produksi akan direncanakan berapa jumlah yang harus diproduksi pada periode yang akan datang. Anggaran produksi akan menentukan penyusunan anggaran selanjutnya, seperti anggaran material, anggaran tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead pabrik. Pada pola produksi stabil, total persediaan per bulan mengalami perubahan, sedangkan pada pola persediaan stabil, total persediaan per bulan tetap tidak berubah. Selanjutnya, anggaran material. Bisa dilihat bahwa anggaran kebutuhan material untuk perusahaan Geprek Dede tahun 2023 pada bulan Januari dengan produksi standar sebanyak 3.200 unit, kita membutuhkan 320 kilo material. Begitupun dengan seterusnya. Dalam mengelola anggaran kebutuhan material, bahwa total kebutuhan material untuk tahun 2023 mencapai 3.660 kilo dengan standar 0,1 kilo per unit. Selanjutnya, anggaran pembelian material dalam kilo berjumlah 3.760. Sedangkan dalam rupiah seluruhnya berjumlah 132.560 juta. Selanjutnya, anggaran penggunaan material mikro
Seluruhnya berjumlah 124.460.000. Anggaran penggunaan material Lipo seluruhnya berjumlah 129.110.000. Selanjutnya adalah anggaran penggunaan material average seluruhnya itu berjumlah 127.560.000. Selanjutnya ada anggaran tenaga kerja langsung, merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Selanjutnya ada anggaran jam tenaga kerja langsung, di mana seluruh produksinya berjumlah 36.500. Jam standarnya 0,1. Jumlah jam kerjanya seluruhnya 36,5. Selanjutnya ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Jam kerjanya berjumlah 36,5 dengan tarif 5.000. Seluruh jumlahnya 118.100.000 rupiah. Selanjutnya ada anggaran biaya overhead. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya produksi selain biaya material dan biaya tenaga kerja langsung. BOP Departemen Produksi sejumlah 300.066. Departemen Produksi 1 sejumlah 219.600. Departemen Produksi 2 146.400. BOP Departemen Jasa Departemen A sebesar 5 juta. Jumlah produksi 26.600. Selanjutnya ada pembelian BOP Departemen Jasa berjumlah 5 juta. Departemen Produksi 1 222.600. Produksi 2 142.400. Yang pertama ada alokasi dari jasa ke produksi 1 sejumlah 3 juta, produksi 2 sejumlah 2 juta. Yang kedua ada BOP Departemen Produksi setelah alokasi produksi 1 dan produksi 2 seluruhnya berjumlah 371 juta. Yang ketiga ada tarif BOP per unit. Departemen 1 sejumlah 6.081,9. Departemen 2 ada 4.054,6. Yang selanjutnya yaitu BEP atau Big Event Point, berfungsi sebagai alat bantu dalam penyusunan anggaran. BEP merupakan tingkat penjualan yang tidak menghasilkan laba tetapi tidak juga menderita rugi, atau total revenue sama dengan total cost. BEP yang digunakan sebagai alat bantu anggaran adalah BEP dari kegiatan penjualan pada waktu yang akan datang, sehingga besarnya BEP diperhitungkan dari data-data anggaran. Berikut merupakan tabel hasil dari perhitungan BEP. Yang selanjutnya yaitu grafik BEP menunjukkan total revenue sama dengan total cost berada di titik fixed cost 1.500.000 dengan 3.000 unit dan 30 juta rupiah. Yang terakhir yaitu budget report atau laporan anggaran. Laporan anggaran adalah laporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan anggaran beserta analisis dan evaluasinya. Laporan anggaran penjualan yang berjumlah selisihnya 5 juta yang mengalami penurunan.
Yang kedua, laporan anggaran biaya. Setelah dihitung, terdapat kenaikan juga sebesar 25.000. Yang ketiga, laporan anggaran biaya PKL dengan total selisih penurunan sebesar 250.000. Yang terakhir yaitu laporan anggaran biaya overhead dengan total selisih penurunan sebesar 3.600.000. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Anggaran perusahaan merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang yang bertujuan untuk memproyeksi operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi laporan keuangan. Hasil perencanaan penjualan geprek DD cukup efektif dalam menyusun anggaran produksi, anggaran material, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, perhitungan BEP, dan penyusunan budget report dalam pembandingan anggaran dan realisasi di penjualan geprek DD. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.